Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya, dan nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, nikmat yang harus kita syukuri itu kecil walaupun besar, karena kata Rasulullah SAW, malam yashkuril qalil, lam yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di awal tahun 2024 ini memang eh, sebuah kenikmatan kita mulai dengan satu kajian ilmu, dan mudah-mudahan kajian ilmu ini bisa membimbing kita di tahun ini untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Karena orang yang hari esok lebih baik daripada hari ini termasuk orang-orang yang beruntung. Sementara orang-orang yang besok esok harinya tidak apa namanya tidak lebih baik, atau hari tidak lebih baik dari hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang merugi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan terus terus kita berupaya untuk memperbaiki diri, melakukan muhasabah, evaluasi diri, dan terus eh, memperbaiki diri dengan berbagai cara, bagaimana yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam Al-Quran disebutkan eh, perubahan itu memang terletak pada diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dia mau merubah diri mereka sendiri. Dan mudah-mudahan eh, firman Allah ini mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan perbaikan diri, merubah diri kita menjadi lebih baik dalam hal berbagai hal ya. Diri kita, ibadah kita, hubungan kita dengan keluarga kita dan anak-anak kita, dan banyak hal yang harus kita perbaiki, dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, hidayah dan taufiknya, dengan cara salah satunya yang alhamdulillah kita mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, bersama Majelis Quran Indonesia senantiasa dibimbing oleh guru-guru kita untuk mendapatkan satu siraman rohani dan bimbingan ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu haus dengan ilmu dan menjadi orang-orang yang dibukakan pintu hidayah. Mudah-mudahan dan kita istiqamah dalam kebaikan. Dan alhamdulillah Babe Haikal sudah bersama kita semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Be? Dan Babe sudah berada di perpustakaan pribadinya beliau yang penuh dengan buku ya. Insya Allah, dan kangen nih kalau kita ngobrol-ngobrol di perpustakaan Babe ini, banyak hal yang bisa diobrolkan ya. Saya merujuk kepada banyak buku-buku beliau yang tersimpan di rumah beliau, dan inilah apa namanya kenikmatan tentunya bisa bersilaturahim dengan Babe di pagi ini, ngobrol tentang bagaimana di tahun 2024 ini. Sukses di tahun 2004 ini tergantung kita semua ya. Dan eh, apa dan bagaimana, insya Allah Babe akan sharing berbagi tips tentunya bagaimana kita menjalani hari demi hari di tahun 2024 ini. Assalamualaikum, Beh. Masih mute, Beh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Beh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Insya Allah. Ini tahun Alhamdulillah. 2024 nih kita, Beh, yang akan coba kita mungkin teropong atau apa ya, mungkin evaluasi diri, mungkin juga perencanaan yang baik yang harus kita lakukan. Dan ini prinsip-prinsip yang mungkin bisa dibagi ke kita, Beh. Saya baru saja menyelesaikan satu lukisan
lukisan ini ya bukan profesional tapi lumayan lah Masya ya. Allah. Bukan Tentang apa tuh, Beh? profesional. Hah? Dilihat ya, kelihatan ya tulisannya, lukisannya ya. Masya Allah. Gaza. Ya, ini masalah di Gaza, lukisan iseng-isengan, dan ini juga lukisan the God, apa namanya, the real hero. Tuh, Masya Allah. Hmm. ya, the real hero. Seorang bapak ini asli dari foto yang saya dapat dari sosmed, iseng-iseng di oret-oret ya, ya lukisan ala kadarnya. Dan ini juga satu lagi favorit saya, seorang anak yang menggendong adiknya dengan latar belakang ibunya yang syahidah. Allahu Akbar. Ini menjadi inspirasi buat saya dan saya akan pajang ya lukisan ini sebagai gambaran lah, sebagai pegangan lah. Ya. Banyakkah kita untuk ini ya, tetap peduli, Beh, ya, dengan Ya, betul. saudara-saudara kita di Gaza ini yang saat ini masih digempur oleh Zionis Israel, laknatullah. Itu bangsa laknatullah, laknat itu bangsa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari saya ingin mengawali tahun ini 1 Januari 2024, 1 Januari 2024 untuk refleksi, untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tentang keluarga kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat sekalian, Majelis Keluarga Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya ingin menyampaikan satu sinopsis atau apa ya, atau referensi atau apa ya, ya menjadi materi lah tentang Rumahku Surgaku yang telah diangkat oleh Mas Khalis tadi. Ya. Tadi malam jam 7 ya, ba'da maghrib, saya mengajak Aisyah, Aliyah, dan mamanya tentu menonton film Siksa Neraka di 21. Kami menonton di XX1 Jati, Keramat Jati yang terdekat dengan rumah, dan kami menonton bersamalah sekeluarga tentang siksa neraka. Izinkan saya mengawali dengan, mungkin bagi yang belum nonton ya, saya sarankan nonton aja lah, lumayan ya. Garapannya itu lumayan juga gitu ya. Nah, film diawali dengan kisah seorang ustadz ya, Pak Sakir namanya. Pak Sakir mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya di depan Pak Sakir ya, semuanya baik, kecuali anak yang nomor 3
itu sering diomelin karena nilai rapotnya jelek gitu. Dan dia tidak mau nyontek gitu. Teman-teman sekalian, kisah ini menarik untuk diangkat. Ya menarik juga untuk didiskusikan bagi Anda yang sudah menonton atau bagi yang belum ya udah nggak apa-apa. Kita ngobrolin aja ya film itu. Akhirnya dalam satu dalam satu kesempatan lah gitu ya. eh, Ayah dan ibunya itu berangkat untuk menengok seorang yang meninggal dunia karena gantung diri dan itu teman daripada anak terakhirnya gitu. Kenapa gantung diri? Karena di sekolah terjadi saling fitnah yang sangat membuat dia malu. Si ayah Ustadz Syakur sahabatnya, anaknya. Nah, disinilah mulai kisah itu. 4 anaknya Pak Syakur ini, Pak Sakir ya, 4 anaknya Pak Sakir ini kemudian keluar rumah dan mengabaikan nasihat orang tua untuk jangan pergi. Suasana sedang hujan dan mereka akhirnya ceritanya meninggal dunia karena terbawa arus. 3 meninggal dunia, 1 koma. Yang koma ini punya kelebihan, dia itu dari masih kecil bisa melihat hal-hal yang gaib. Jangan heran dalam Islam banyak hal terjadi seperti ini. Ya, banyak yang kejadian ya. Kejadian itu pada keponakan saya sendiri. Tapi sekarang katanya sudah tidak lagi. Jadi masih kecil betul-betul dia bisa melihat. Dan anak kecil seperti itu sulit sekali untuk bohong. Apa yang identifikasinya? Pertama, di rumah itu tidak ada orang ya kecuali ayah, ibu, kakak dan adiknya. Nah, adiknya ini apa? Ya, sayang. Iya, mau sini. Si hidung langsung lompat. Tadi ngeliatin papa. Ini langsung lompat. Begitu dipanggil apa, langsung datang. Iya, iya. Eh, si, Astagfirullahaladzim. Si, maaf. Apalagi ngeliatin aja. Dalam hadis diceritakan sih, ya. Dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau disakiti atau dikasih makan. Ya. Jadi kita masih menyayangi irhamu man fil ardi. Maafkan sedikit intermezzo itu si hidung ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Kembali ke Rumahku Surgaku yang diangkat dari film Siksa Neraka. Uh, Mereka melawan, tidak mengikuti perintah orang tua dan mereka berempat kena arus dan 3 meninggal kecuali yang bernama Azizah bukan kecuali yang bernama paling namanya Tias ya, kecuali Mbak Tias itu yang selamat. Tias dari kecil ini suka mampu melihat hal-hal yang gaib. Dalam ini bukan hal yang aneh, saya merasakan sendiri, mengalami sendiri. Keponakan saya yang bernama R itu, beliau itu masih kecil ya, ada orang kecuali istri, kakak dan adik. Dia ini bermain sendiri dan berngobrol sendiri, gitu ya, di kamar sebelah yang sudah kosong. Dia suka ke situ dan dia ngomong sendiri, main sendiri. Dan ketika ayahnya ngintipin, dia ngobrol persis seperti ada orang di depannya. Kamu pakai itu. Oh kamu gitu, kamu kenapa nangis sih? Gitu-gitu. Masih kecil sekali anaknya, umur 2 tahun ya. 2 tahun hampir 3 tahun lah begitu waktu itu. Dan ternyata si kakak pondaknya
yang namanya R ini begitu ayahnya mendobrak bukan mendobrak dengan masuk nah gitu tek tahu-tahu dia cep dia bilang ya Abi nggak usah masuk ngapain sih Abi dari temen aku jadi pergi gitu jadi kalau Abinya masuk temannya pergi nah itulah jadi memang bisa ya ini saya mau garis bawahi ada yang demikian begitu ya. Contohnya lagi ketika dia datang ke rumah nenek yaitu umi saya. Rumahnya memang udah tua, 2 lantai, lantai atas semuanya kosong gitu ya. Nah, dia itu suka mau main ke atas. Dia mau main ke atas ya kalau ada saya. Jadi kalau nggak ada saya dia takut. Jadi kalau umpamanya dia suruh ke atas, main ke atas nggak mau. Kenapa? Di atas ada harimau. Atas ada harimau. Di atas ada harimau. Tetapi kalau ada saya dia di atas. Karena katanya, karena katanya harimaunya pergi kalau saya datang. Nah, itu hal kita saksikan, hal-hal yang kita lihat dan betul ada gitu ya. Nah, kembali ke film tadi, betul film itu uh, dan impikan oleh yang tadi bisa melihat dalam suri. Apa yang dilihat dalam mati suri diceritakan tiga-tiganya adalah masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagus efeknya ya pakai AI lah artificial intelligence saat ini. Efeknya bagus sekali yang membuat kita teranyut dalam suasana itu. Nah, masalah ada dia suka ngebohongin orang sekampung dan yang dibohongin orang tua-tua mau operasi mata sama Harjo di situ. Orang yang udah tua yang nggak berdaya dibohongin sama dia, diambil uangnya, uangnya buat buat panti pijat, buat sewa perempuan dan sementara dia tidak pernah menyetorkan uangnya preminya ke lembaga asuransi. Nah, itu yang pertama lakukan. Nggak mau. Dibilang disuruh sholat, bilang udah gitu. Nah, anak yang pacaran dengan kampung sebelah dengan melakukan zina, nauzubillah, summa nauzubillah. Meninggal ibunya lagi periksa-periksa barang-barangnya mendapati dia ada alat kontrasepsi, ada foto-foto yang seronok, nauzubillah dan sebagainya. Anak yang ketiga tidak mendapati apapun dan yang koma itu dan anak yang keempat dia selalu isi tampil itu hasil yang dicuri itu membuat teman-temannya saling fitnah dan dia yang lain sehingga tiga-tiganya ini adalah masuk ke dalam neraka. Tiganya empat nggak merang orang pokoknya lengkap dosa yang mereka lakukan. Nah akhirnya saya mengambil kesimpulan di film tadi di film yang saya ceritakan ini film Siksa Neraka ini siapa dalam hal ini Ustadz Sakir dia tidak mengambil peran yang utuh sebagai ayah ya dia nggak bisa melakukan cara pendidikan dengan sangat keras dengan mukul ya dan dia di situ ada dengan cara mukul ini nggak bisa dilakukan sehingga saya menganggap ini harus taubat ini bapak sama ibunya dulu sebelum anak-anaknya taubatan nasuha tapi bagaimana cara taubatan nasuha kalau ternyata sudah meninggal gitu loh anaknya dia harus minta maaf pada anaknya agar tidak menjadi saling menuntut di hari kiamat. Nah, ibu sekalian,
film siksa neraka yang diangkat dengan latar belakang rumah tangga Islami ini ternyata tidak Islami, ya. Ternyata tidak Islami. Si ibu dikasih uang sama si kakak. Ibunya bilang terima kasih. Si ibu dikasih uang lagi sama si kakak. Ibunya bilang terima kasih. Menganggap kakak yang berbakti. Dia nggak bertanya tuh uangnya dari mana. Padahal dari cara menipu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi di awal tahun tanggal 1 Januari ini, coba deh saya bilang sama teman-teman sekalian, coba deh masuk dari depan sampai halaman rumah paling belakang, coba perhatikan, adakah barang-barang yang haram di rumah? Sebagaimana yang pernah saya contohkan, saya pernah mencontohkan secara spontan, ya di rumah saya, di halaman depan sampai belakang dari mana, dari mana, dari mana, dari mana semua. Sehingga jelas sekali, tidak ada barang haram satupun yang ada di rumah kita. Apa hubungannya Ustaz Haikal begitu? Jangan salah saudara. Jangan salah. Ya, rumah yang berisi ada barang-barang yang haram, itu nggak akan mau malaikat rahmat masuk. Kalau malaikat rahmat tidak mau masuk, maka artinya jin dan syaitan yang bersemayam. Dan jin dan syaitan yang bersemayam itulah yang membuat kita malas ibadah. Jin dan syaitan itulah biang kerok yang membuat kita nggak bisa ibadah, yang membuat kita nggak bisa ngaji, yang membuat kita males banget buat ibadah, yang membuat kita males banget buat bangun, yang membuat kita males banget. Itu semua urusan jin dan syaitan. Ketika Anda tertarik dengan wanita lain dan mengabaikan wanita Anda di rumah, wahai bapak-bapak, ketahuilah yang Anda mesti lakukan adalah istighfar. Karena itu penglihatan dari jin dan syaitan. Kok mau barang haram dan mengabaikan barang yang halal gitu. Nah, ketika itu berlaku juga bagi pasangan wanitanya ya. Ketika lihat wajah suami itu menyebalkan, bahkan suami orang tuh dipandang lebih menyebalkan, maka berarti jin dan syaitan telah memulai perjalanan hidupmu, mendampingi perjalanan hidupmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kisah film di Siksa Neraka itu, yang namanya Pak Sakir itu, dia sibuk dengan melayani tetangga. Ustadz ini ada rukyah berangkat. Ustadz situ ada yang undangan berangkat. Ustadz ini ada ini berangkat. Gitu. Saya menonton itu, astagfirullahaladzim, jangan-jangan terjadi pada saya gitu loh. Yang Ustaz, ada undangan ceramah berangkat. Ustaz, ada undangan ini jalan. Ustaz, ada undangan itu jalan. Kayaknya mulai Januari saya akan batasi. Batasinya pada hari apa dan hari apa saya harus di rumah bersama Aisyah, bersama Aliyah dan mamanya. Itu sepertinya akan saya terapkan di tahun 2024 ini. Saya nggak mau menerima semua undangan-undangan itu. Saya harus menyiapkan waktu untuk keluarga. Saya harus main dan jalan sama keluarga. Saya harus makan, harus jalan, harus bercanda, bercengkrama dengan keluarga. Ini udah tapi akan dibuatkan khusus. Kalau selama ini di setelah hari yang tidak diundang, gitu ya. Kalau sekarang saya harus menyiapkan waktu bersama anak-anak yang tidak mau diundang gitu. Nah, ini salah satu hikmah, ini salah satu dampak. Intinya, Bapak Ibu sekalian, di film tadi ya saya sarankan nonton sih, tapi ngambil poin-poinnya seperti yang saya ceritakan itu dengan sangat baik gitu ya. Tentang ustadznya yang terima undangan terus, anaknya ditinggal, Pak ada rukyah, yuk berangkat, Pak ada ini gitu. Itu bagus tapi jangan sampai mengabaikan rumah lah begitu ya. Nah, ini salah satu kekuatan yang saya ambil dalam tahun 2024 gitu. Hari Jumat dari pagi sampai sore saya harus di rumah dan malamnya pun harus di rumah sampai malam Sabtu sampai Sabtu ya. Sebabnya apa? Sebab saya harus melihat anak-anak saya tumbuh bersama saya. Nah,
apa yang disajikan dalam film itu, Pak Sakir taunya anak-anaknya baik loh. Yang baik, sering ngasih hadiah, keluar, boleh nyolong duitnya. Yang satu pendiam, ya, ternyata pendiamnya untuk hal-hal yang negatif, gitu ya. Menyembunyikan rahasia. Yang nomor 3 itu rada paling rendah nilai di sekolah, yang lain juara dia tidak. Bahkan nyari kelas, diomelin. Padahal tidak ditanya di akhirat soal itu, gitu. Apakah anakmu jago matematika? Enggak ditanya. Ditanya di akhirat. Apakah anakmu sholat? Itu ditanya. Jadi pertanggungjawaban. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang anak yang keempat juga masuk ke dalam neraka karena tukang fitnah, tukang tipu, tukang khianat, gitu ya. Apalagi dengan hasil khianat dan tipu sana tipu sininya, ada satu anggota remaja masjid yang kena, yang merasa senasib penanggungan, akhirnya menjadi fit, yang difitnah itu merasa malu dan akhirnya sampai bunuh diri. Yang bunuh diri disiksa juga dalam film tadi. Nah, teman-teman sekalian, hikmah pagi ini yang bisa kita ambil adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Depannya ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Putus-putus suaranya ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi jangan Idang mau ke sana. Idang mau ke sana gangguin papa. Gitu. Ke kasur sana, ke kursi. Kita ke kursi. Enggak, geleng lagi. Jadi jemaah sekalian, cobalah mulai bijak di tahun 2024 ini. Ayat itu betul-betul ditulis, dicetak, digantung kalau perlu. Sehingga kita terus-menerus mengingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, nah gitu, hidungnya udah pergi. Jadi hidungnya udah pergi, kita bisa mendekat ke sana. Oh, maaf. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti rumahku, surgaku. Sini, sini. Saya sekaligus jalan-jalan di rumah nih. Ah, ini nih. Ditutup. Hidungnya gangguin sambil mencari makan. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mulai sekarang coba. Aset terbesar kita itu adalah keluarga. Yang harus dijaga nomor satu adalah keluarga. Yang mesti diperhatiin nomor satu adalah keluarga. Yang mesti tidak boleh diabaikan adalah keluarga. Di akhirat kagak bakal ditanya. Anakmu jago matematika nggak? Nggak bakal ditanya. Nggak bakal disentuh tuh urusan itu. Anakmu jago bahasa Inggris nggak? Nggak bakal. Nggak bakal. Sampai kapanpun nggak bakal ada pertanyaan yang demikian. Anakmu sholat nggak? Itu jadi pertanggungjawaban kita di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya tahun 2024 ini fokuslah, fokuslah dengan kegiatan, dengan aktivitas yang betul-betul membawakan manfaat dunia akhirat. Gitu. Hati-hati, hati-hati banget. Jangan sampai kita kurang fokus. Fokusnya apa? Belajar. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mengabaikan yang penting. Yang akhirat tadi. Kita rela loh ngumpulin duit, nabung. Buat apa nih? Buat sekolah. Biar dia bisa jadi orang. Kita rela loh. Ya, menabung, hemat, buat bayarin dia kursus bahasa Inggris. Biar apa? Biar bisa bersaing. Kita rela loh ngumpulin uang. Ya, buat apa nih? Buat biaya perkawinannya.
Padahal cuma sehari habis. Hanya untuk buat gaya-gayaan doang. Astagfirullahaladzim. Di tahun 2024 ini, wake up, bangun kesadaran yang utuh. Anakmu akan menjadi saksi di hari kiamat. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan dikira Anda akan bersekutu dengan anakmu di hari kiamat. Tidak sama sekali. Hari di mana anak lari dari orang tua lari dari anak. Hari di mana suami lari dari istri lari dari suami. Mereka nggak mau dilibatkan. Jangan. Mereka nggak mau. Jangan kaget. di hari kiamat akan lari. Tentu yang tidak tahu urusan ini dia akan bingung. Yang tahu insya Allah dia tidak akan bingung. Dia tahu informasi-informasi ini dari kajian, dari ngaji, dari belajar, dari segala macam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Di akhirat ditanya, dipanggil. Tidaklah seorang istri diperiksa oleh Allah. Tidaklah seorang istri diperiksa oleh Allah semua amalnya. Kecuali dihadirkan dulu suaminya. Sekali lagi nih, catat baik-baik. Tidaklah seorang istri ditanya oleh Allah. Amalnya, ibadahnya, sholatnya, sedekahnya. Tidaklah ditanya. Kecuali dihadirkan dulu suaminya. Dan ditanya dulu tentang istri di hadapan suaminya. Bagaimana istrimu? Bagaimana orang yang aku amanahkan untuk menjadi jodohmu? Bagaimana? Kan nggak bisa bohong di sana. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimul aidi wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana kita nggak bisa ngomong kecuali tangan kita akan sebagai saksi. Lari kaki kita juga, kulit kita juga, mata kita juga, dan segalanya itu juga. Maka dia akan bicara. Kalau istrinya tuh diridhoi oleh suami dan diperiksa sholatnya benar, selamat. Wahai para istri, Anda berhak mendapatkan surga dari pintu manapun yang akan kau masuki. Dan kebalikannya, bila, nauzubillah, bila istrinya ketika dihadirkan suaminya berkata, ya Allah, saya tidak ridho dengan istri saya. Dia melawan, dia membangkang, dia melakukan yang haram. Wassalam. Itu nggak bakal diperiksa. Ya nggak bakal diperiksa amalnya. Wassalam. Selesai udah. Adios. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu juga seorang anak. Ketika dia ditanya oleh Allah tentang sholatnya. Ternyata kagak. Terus langsung disiksa gitu. Ditanya. Apakah orang tua selama ini mengajarkan? Apakah orang tua selama ini membimbing, membina? Apakah orang tua selama ini mencontohkan? Bukankah ada dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan ini. Ini persoalan baru teman-teman sekalian. Ini the real problem teman-teman sekalian. Bukan anaknya rapotnya jelek. Bukan anaknya bahasa Inggrisnya bego.
Bukan. It's not problem. The problem is dia sholat apa kagak. Masalahnya di situ. Anaknya sembahyang apa kagak. Maka dari itu, mumpung kita masih dikasih umur panjang oleh Allah di tahun 2024 ini, karena saya punya teman tadi malam meninggal. Ya, dia nggak pernah ngerasakan 2024 itu. Ya. Teman saya lagi baik, teman baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba deh 2024 bersama Majelis Keluarga Indonesia wujudkan rumahku surgaku. Coba tuh ya. Bersama Majelis ya Keluarga Indonesia 2024 wujudkan rumahku surgaku. Jadi sebelum melakukan yang kasat mata, nyuruh sholat, nyuruh baik, nyuruh ngaji, temukan dulu, bersihkan dulu penyebabnya dia nggak mau sholat, nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Temukan dulu. Dan I guarantee you, saya jamin, pasti Anda menemukan masalah jin dan syaitan. Kalau memahami. Karena yang membuat anak-anak kita itu nggak mau ibadah, karena ditutupi oleh jin dan syaitan. Yang membuat retaknya hubungan, juga karena ada jin dan syaitan. Yang membuat dia nggak mau sholat, juga karena jin dan syaitan. Yang membuat dia susah bangun subuh, juga jin dan syaitan. Maka bagaimana caranya menghilangkan itu semua? Satu, periksa sekali lagi dari depan sampai dapur. Ada nggak barang haram? Ada nggak barang yang haram? Karena ketika itu ada, udah deh, nggak usah cerita kebaikan deh. Nggak usah cerita, Anda pun bakal kena. Karena jin dan setan jago untuk membuat kita jauh, jago untuk membuat kita lemah. Begitu. Setelah kita perhatiin di depan rumah sampai dapur, tidak ada satupun barang yang diharamkan Allah. Bahkan yang beli juga beli dari keringat sendiri. Ya, bahkan yang beli juga dari yang halal. Ya. Maka amanlah untuk itu. Tapi jangan lupa memelihara anak sampai besar dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nomor satu berlaku kasih sayang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai yang ada di bumi. Ya pasti nomor satu anak lah. Gitu. Sehingga menjadi prioritas untuk anak kita sembahyang, ngaji, zikir, itu prioritas. Bayang doang, jangan dong. Zikir doang, bisa kafir. Kancing doang, mutlak kafir. Kok gitu ya, artinya nggak fokus ya. Dia hanya memperhatiin baju, dia hanya perhatiin bahasa Inggrisnya, dia hanya perhatiin sekolahnya, dia nggak perhatiin agamanya. Hadirin, inilah awal tahun tanggal 1 bulan Januari. Setelah kita lihat semuanya oke, rumahnya oke, nggak ada yang haram. Yang kedua, yang nggak kelihatan, yang tangible, yang intangible. Ada sampah nggak? Ada sampah nggak? Saya nggak ada sampah ya. Tuh, tuh, saya marah kalau di rumahnya kotor. Tuh, ya. Karena rumah yang kotor nggak bakal dimasukin sama malaikat. Rumah yang kotor disenangi oleh jin dan setan. Wah, mau kemana tuh Pian? Oh ya, rumah yang kotor disenangi oleh jin dan setan. Dan jin dan setan yang membuat kita malas beribadah. Dan jin dan setan yang membuat kita nggak kuat ngaji. Jin dan setan yang membuat hubungan antara suami istri rusak. Jin dan setan
yang membuat pasangan berpaling. Jin dan syaitan yang membuat kita nggak sanggup untuk beribadah berjamaah, sholat bersama keluarga. Jin dan syaitan, semua yang menjadi biang kerok ini. Maka sebelum nyuruh anak kita, bersihin coba rumah kita. Wangi, rumahnya harus wangi terus. Ini jangan ada debu. Ini belum disapu tapi udah bersih. Nih, belum disapu tapi udah enak tuh. Udah enak gitu. Terus saya demen pakai pohon-pohon. Maka ini saya pakai pohon itu. Enak rumahnya. Ya, apalagi pohonnya bisa berbunga, berbuah. Ah, itu lebih bagus lagi. Karena pohon yang berbunga dan bunganya wangi itu. Hadirin, sampai di sini kita buka forum tanya jawab ya. Sekali-sekali saya duduk di sini itu enak. Silakan. Mas Khalis saya serahkan. Baik, 10 baik, menit. jazakallah khairan. Ini nikmat sekali nih. Apalagi ngobrol dengan Babe Haikal di Selasar ini, Bay ya. Pelaksana, betul. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan jamaah yang menurut Allah yang ingin sharing gitu ya di awal tahun ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan juga ke Babe Haikal. Kita berdiskusi bagaimana kita memulai di tahun ini. Tadi seperti yang Babe sampaikan, mulailah dari keluarga kita dulu ya. Bagaimana keluarga kita ini yang harus kita, karena ini menjadi sebuah amanah besar eh, yang memang dibebankan kepada terutama seorang ayah, seorang suami ya, yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Baik, Bu Dina nih, Bu Dina silakan yang ingin sharing dan bertanya mungkin. Assalamualaikum Babe dan jamaah. Waalaikumsalam Misalnya, warahmatullahi wabarakatuh. Afan Be mau tanya tadi terkait dihisab nanti Allah akan tanyakan dulu ke suami kita gitu kan. ya, Yang mau saya tanyakan di saat perjalanan hidup, di tengah perjalanan hidup kita Allah ambil terlebih dahulu. Nah itu terusnya gimana Be gitu? Apakah tanggung jawab suami itu hanya sebatas sampai beliau ada di dunia tersebut atau seperti apa gitu? Dan apakah tetap ditanya tentang hal tersebut gitu? Kalau alam sih gitu, maksudnya saya curious aja hal tersebut gitu misalkan. baik, baik, Nuhun Be. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi tentang perjodohan itu. Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya ada pohon yang jumlah daunnya ini kecil-kecil daun saya ini. Sejumlah manusia yang ada di muka bumi. Dua helai daun itu, satu bertuliskan namamu dan satu bertuliskan nama suamimu, putus. Teng 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 teng, teng jatuh dan terjadilah hubungan suami istri. Nah, dalam perjalanan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil suami lebih dulu. Maka selesailah tanggung jawab suami di situ. Selesailah bakti seorang istri pada suami di situ. Setelah melewati masa iddah, si istri, ya mantan berarti ya, si wanita, dia menikah lagi. Maka menjadi kewajiban bagi si wanita untuk taat kepada suami kedua ini. Gitu loh, hisabnya berhenti dengan suami pertama. Suami kedua menjadi babak baru. Misalnya, dengan suami pertama dia kurang ajar, dia ngelawan, dia selingkuh. Ya misal, dan suaminya meninggal dunia, tetap menjadi sebuah catatan. Dan dia menyadari, dia mendapatkan suami yang baik, dibimbing, dan dia pada suami yang kedua, dia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi catatan. Tinggal fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tinggal wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu
Ya, faumu hawiyah wa ma'adraka ma hiya narun hamiyah. Tinggal begitu. Ada hisapnya begitu. Namun berbatasan dengan suami yang udah wafat sampai di situ. Enggak, Ustaz, saya tidak menikah lagi. Oke, kalau tidak menikah lagi, maka dia akan tetap bisa taat kepada suami yang sudah meninggal dunia. Caranya, dia bersedekah atas nama suami. Caranya, dia menggunakan barang-barang suami untuk menuju kepada Allah. Suami punya sarung, pakai sarungnya untuk sholat kamu. Suami meninggalkan sejadah, rawat sejadahnya untuk sholat kamu. Suami punya Quran, baca terus Quran yang selama ini dipakai oleh suami. Itu membawa pahala besar bagi suami. Kata Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Begitu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan mudah dicerna dan dimengerti. Lanjut. Nah, Bu Dewi silakan yang lebih dulu pesannya. Bu Dewi Solihati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Babe. Ini yang mau bertanya ini tentang anak gitu ya, didikan kepada anak tentang ibadahnya gitu. Saya kan sebagai single parent, sebagai ayah juga sebagai ibu sejak anak usia 5 tahun ya, Babe. Nah, kebetulan tahun 98 saya pergi ke luar negeri, emang kerja dari tempat kerja saya dikesanakan. Cukup lama, saya kerja di perusahaan elektro di Malaysia, baru pulang 2013 dari tahun 98. Nah, kan saya dapat cutinya itu, tidak pas hari raya, setelah hari raya karena orang tempatan dulu, cuti baru saya dikasih cuti dari perusahaan itu. Nah, yang jadi masalah ini tentang, didikan agama gitu ya Pak Pak Babe. Ini kan saya tidak tahu selama sekian belas tahun itu anak saya tuh bagaimana karena dia dengan neneknya, dengan kakeknya gitu kan, sedangkan kakeknya juga, seorang TNI, jadi dia tugas di Jakarta, saya juga tidak tahu bagaimana. Ini apakah kalau dia nih, ketika dalam jarak kurun waktu sekian belas tahun itu saya tidak ada di situ kan, cuma seminggu, 2 minggu aja pulang ke Indonesia. Nah itu bagaimana nanti pertanggungan jawab saya di akhirat nanti gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Karena sekian belas tahun saya kehilangan momen dengan anak untuk mendidik anak tentang akidahnya, tentang agamanya, itu satu. Yang kedua tentang cucu saya nih yang besar kan kelas 8 nih. Dulu tuh dia bagus gitu ya, suka, sholat malam, sholat subuh juga, bangun tuh sebelum subuh. Tapi sekarang ini bagaimana dia susah sekali bangun sendiri, kalau subuh harus dibangunin. Nah, ini kan mengenai sampah, emang di rumah saya tuh ada sampah, sebab sampah nggak bisa dibuang keluar gitu ya. Jadi di dalam rumah itu bagaimana cara mengakalinya gitu, Pak Babe. Baik. Jazakallahu khairan untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dengan singkat karena banyak yang angkat tangan nih. Ya, begini. Pertama, mohon maaf beribu-ribu maaf kalau jawaban saya bukan asal jawab dan bukan asal untuk menggembirakan hati Bu Dewi. Ya, Bu Dewi sangat beresiko, sangat berbahaya apa yang Anda lakukan. Andaikan anakmu ini orang yang nauzubillah ya, berkhianat kepada Allah lah gitu ya, berdosa lah, berapalah gitu ya, maka kau akan mendapatkan akibat daripada kesalahan anakmu itu. Ya. Oh, iya. Nggak bisa lepas, nggak bisa. Ku anfusakum wa ahlikum nar tuh nggak bisa lepas. Anak-anak tuh nggak tahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidan au yunasirani. Tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila anaknya anak yang baik karena didikan orang tuanya, doa orang tuanya, perjuangan orang tuanya dalam mencari nafkah, untuk anak itu membuahkan hasil kebaikan bagimu. Nah, itu alhamdulillah. Tentu ya, apabila kakek dan nenek diserahkan tanggung jawab, kakek dan nenek hanyalah bisa memperingatkan tanpa bisa mendapatkan tuntutan karena kewajiban pada orang tua. Jangan kakek dan nenek. Kakek dan nenek hanyalah memberi peringatan, tidak dalam tugas yang lain. Gitu. Jadi
kayaknya sih anak-anak Bu Dewi anak-anak yang baik semua. Ini Amin, amin, insya Allah, amin. karena Allah redoin bahwa Anda berangkat jihad, berjuang, mencari nafkah untuk membesarkan mereka. Insya Allah Iya. begitu. Amin, Ada amin. Pak, yang kedua, apa tadi yang kedua? Cucu ini jadi susah bangun, dulunya kan dia rajin banget, sekarang susah bangun nih sejak SMP, karena, memang ada sampah di rumah, itulah mengenai sampah, nggak bisa buang ke rumah keluar, apa itu masalahnya seperti itu? Tadi kan kata Babe ya, bisa Oh, pengaruh juga? ada mungkin banget ada ya, sangat besar kemungkinan. Maka kalau orang-orang dulu itu sekadar dibungkus Bu, jangan sampai nginep ya. Oh, iya, iya, iya. Tapi bukan hanya itu juga, bisa dilihat dengan lingkungan, bisa dilihat dengan masa puber, bisa dilihat Oh, iya. dengan apa yang dilihat di handphone selama ini gitu. Jadi penyebabnya banyak. Cuma salah satu ya rumah yang kotor, yang bau, yang banyak sampah itu Iya. malaikat kalau mau masuk rumah. Nggak ada keberkahan rumah yang kayak begitu. Itu Oh, juga iya. penyebab ya. Oh, iya. Iya, iya, Baik, baik, baik. silakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elinda dari Depok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin, Babe, saya mau bertanya kalau jadi kita sudah berusaha gitu untuk anak kita tidak, bukan nggak jangan dekat-dekat sama yang bukan mahram, terus masalah sholatnya dan sebagainya kita sudah maksimal gitu. Eh, Saya kan single parent dari anak saya bayi gitu. Sampai akhirnya sekarang anak saya menikah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kejadian gitu, Babe. Kejadian harus menikah karena sesuatu. Dan di situ saya merasa hancur, merasa gagal sebagai ibu gitu. Ya, ah, dan saya juga merasa jadi, ya Allah, saya gagal mendidik anak saya gitu. Namun memang sekarang anak saya udah menjadi baik. Jadi justru dengan kejadian itu anak saya udah istilahnya rajin ke masjid, segala berjamaah segala macam dan nggak ngelawan lagi sama saya gitu. Dan apa yang harus apa untuk maksudnya supaya saya tidak Allah ampuni saya gitu maksud saya gitu. Karena kan itu pertanggungjawabannya serem banget gitu ya. Gitu maksud saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya betul-betul merasakan gitu ya. Dan saya memahami sekali apa yang Ibu ucapkan tanpa terucap. Saya memahami banget. Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Tidak ada jalan lain selain bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak saling tuntut di hari kiamat. Ya. Untuk tidak saling tuntut. Karena jelas sekali ayatnya al-yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak-anak itu nggak ada gunanya bahkan menuntut. Hari di mana suami lari dari istri, istri lari dari suami. Hari di mana orang tua menghindar dari anak dan anak berusaha lari sejauh mungkin dari orang tua. Itulah hari itu, gitu loh. Jadi, nauzubillah, semua nauzubillah, ya, ketika terjerumus anak kita dalam perbuatan yang haram, nauzubillah, semua nauzubillah, itu kita sebagai orang tua bakal dituntut. Jangan bilang kita sudah maksimal, kagak bakal. Kagak bakal, pasti ada satu celah. Saya udah maksimal, tidak, kamu nggak liatin handphonenya sih. Saya udah maksimal, tidak, kamu nggak ngikutin jalannya sih. Saya udah maksimal, tidak, kamu sempat dibohongin sih. Saya udah maksimal, tidak, kamu nggak mata-matai dia sih. Saya udah maksimal, tidak, kamu nggak menyelidiki lawan jenisnya sih. Tidak, saya udah maksimal, tidak, kamu nggak periksa kalau pulang. Gitu loh. Jadi, ya mohon maaf ya, tetap aja ada kesalahan. Tutup semua itu dengan doa dan taubat. Hanya itu jalannya. Bertaubat kepada Allah, mengaku salah, tidak melakukan lagi. Ya. Ingat ya, mentang-mentang anak sudah menikah, terus kita nggak usah ikut campur. Nggak bisa. Siapa yang ngajarin? Dalam Islam tetap harus ada nasihat. Jangan maksa, jangan mukul.
Tapi nasihat wajib. Tetap ikut menasihati anakmu. Gitu. Jangan sampai dilepas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjiwai dan bisa dikembangkan. Bertaubat dan mohon ampun, putih-putih itu, ya, itu, ya kalau saya nyebutnya putih-putih ya, karena kita pakai baju putih, bukan putih. Saya pakai kopiah putih, baju putih, dan putih. Ya, semoga kesucian ini, putih-putih ini, juga terbawa sampai hari kiamat. Gitu aja kalau saya sama anak-anak. Jadi jangan bilang saya sudah maksimum, pasti ada celah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling penting sekarang mohon ampun kepada Allah, bertaubat, nggak usah lagi diceritakan hal yang detail kepada orang lain, cukup hanya kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mengampuni dan menutup aib itu setutup-tutup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Akalis ini udah lewat, saya ada tamu. Masya Allah. Ini sudah banyak pertanyaan di chat. Tolong di chat, tolong pertanyaannya di chat, kita langsung tanya jawab besok gitu Selasa. Masya Allah. Ini beberapa pertanyaan nanti tolong admin juga di save ya. Insya Allah nanti akan saya bacakan kembali di ruang chat. Sudah ada yang bertanya juga, nanti sudah ada yang resen. Elvianti, Mbak Nadia, ini ada tamu, atau suruh tunggu sebentar tamunya. Ada nggak? Bisa kalau yang cepat silahkan. Ya Boleh, boleh cepat aja nggak Pak? boleh yang cepat Bu. Tadi yang pertama Bu Nadia ya. Silakan. Iya Pak Ustadz. To the point ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Gini Beh, kayak kan kita di rumah suka nyimpen tempat sampah di kamar mandi atau di kamar tuh. Itu bagus nggak tuh? Terus baiknya gimana? Terus yang kedua, kalau nyimpen kayak patung tapi bentuknya kayak buat mainan anak-anak gitu gimana? Boleh nggak? Baik. Udah itu aja. Jangan sampai Bu, jangan sampai ada sampah di rumah. Jangan, saya pesan berkali-kali. Jangan, usahain buru-buru buang. Jangan nginep. Saya di rumah tuh marah loh. Kalau sampah tuh sampai nginep gitu loh. Jangan sampai. Jangan izinkan jin dan setan itu mampir. Setiap ada sampah yang kotor, yang bau, itu jin dan setan tuh mau mampir. Jangan izinin dia mampir sama sekali. Kalau dengan kacamata batin, apa namanya, yang tajam gitu, yang bisa merasakan itu, pasti ngerasakan itu, feel gitu loh ya. Walaupun tidak see, tapi feel gitu ya. Nggak enak suasana. Jangan izinkan alasan apapun. Ya. Jadi buangnya ke luar rumah gitu. Buang keluar. Buang ke tempat. Buang keluar. Jangan nginep itu. Buang, masukin. Iya. Buang. Pasti di lingkungan ada tempat sampah lah. Buang, buru-buru buang, ya. Itu. Dan kemudian soal patung itu masih khilafiyah. Kalau seandainya itu menyerupai persis seperti bebek, jadinya haram. Tapi kalau Donald bebek nggak haram. Ada yang berpendapat artinya patung bebek haram, Donald bebek nggak haram, gimana? Patung bebek seperti aslinya. Sementara Donald bebek itu modifikasi. Donald bebek nggak ada yang kayak begitu binatang. Sehingga itu boleh-boleh saja. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang ketiga itu berbentuk relief. Lain dengan lukisan. Lukisan mungkin ada nasikh mansuhnya yang dulu para ulama sepakat mengharamkan, sekarang sepakat menghalalkan. Kenapa? Karena foto sama dengan lukisan itu sama. Kalau foto dari aslinya, kalau lukisan meniru itu tak bisa dihindari kalau zaman sekarang, sehingga difatwakan boleh paspor pakai foto, KTP pakai foto gitu, identifikasi orang pakai foto, semua pakai foto. Ulama-ulama di seluruh dunia pun kalau naik berangkat haji pakai paspor dan paspornya ada fotonya gitu. Nah, urusan binatang juga demikian. Kenapa saya bisa berjawab seperti ini? Karena Sayyidatina Aisyah demen boneka dan itu nggak dilarang gitu. Ya, jadi boneka boleh saja, insya Allah. Yang dikhawatirkan itu seperti zaman dulu, ketika binatang patung itu ada, besar,
maka serta-merta dijadikan Tuhan. Itu yang dijaga oleh Nabi. Itu yang nggak diizinkan oleh Umar bin Khattab. Demikian. Ya, Baik, makasih Mbak Be. lanjut Bu Elvi ya. To the point Bu Elvi. Assalamualaikum, Mbak Be. Alam. Mau nanya, suami saya kan lagi belajar Al-Quran, Mbak Be, surat-surat pendek. Terus saya suruh dia imam, tapi membaca ayat suratnya tuh masih belum benar, masih ada yang salahnya. Itu gimana, Mbak Be? Surat Al-Fatihah harus benar. Selebihnya salah-salah dimaafkan. Surat Al-Fatihah harus tepat. Panjang, pendek, makhraj harus tepat. Nggak ada tawar-menawar itu. Itu mudah dipelajari dalam waktu 1 hari full. Ketika benar penuh banyak latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Hirob itu perang. Alhamdulillahi Rabbil. Oh, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Karena ada jeda. Iya, karena itu nama Tuhan. Tuhan kafir. Lata, Uza, Mana, Hubal, Kanas. Kanas juga nama Tuhan mereka. Iya, karena budua iya, kanastain. Haram, nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada jeda. Iya, bukan ihdinas siratal mustaqim. Haram. Tunjukilah aku kepada kepiting. Hmm. Tipis gitu ya, tipis sekali ya. Hmm. Begitu. Jadi kalau Fatihah jangan dulu. Fatihah mesti sangat serius. Tapi kalau udah betul bacaannya, yang surat-surat lain nggak hafal atau salah nggak apa-apa. Tapi yang Fatihah itu rukun gitu ya. Kalau belum bisa lebih baik mengikuti imam gitu. Kalau sudah Enggak, lanjut maksudnya jadilah. kalau di rumah Pak Ustadz, imam dengan saya dengan anak gitu Pak Ustadz. Sementara anak saya Al-Qur'annya hafal gitu ya, maksudnya dia berapa juz hafal, atau anak dulu yang bisa imam atau suami boleh gitu Pak Ustadz, karena baca ayatnya belum benar gitu. Kalau Fatihahnya benar, suamilah yang jadi imam. Kalau Oh, belum benar, suami sebagai makmum. Ukurannya adalah Fatihah gitu. nah, makasih Oke, Babe. jelas ya Bu Elvi. Bu Iya, Luras makasih dari Babe. Palembang. Silakan. Boleh juga Mas Khalis kirimkan Fatihah suaminya kepada saya, kepada grup. Rekamannya itu kirimkan, nanti kita Oke. koreksi Bu Elvi gitu. silakan ya direkam bacaan Fatihahnya suaminya. Ini Bu Elvi dari Australia ya. Iya, Pak Ustadz. Iya Babe, makasih Babe. Nanti saya Nanti usahain dikirim Babe. ya. Silakan Iya, nanti biar dicek sama Babe gitu ya. iya, Ya, iya Babe. Iya. Ya. Silakan Bu Ros dari Pekanbaru. To the point Bu Ros ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Be. Ini ada kisah seorang teman gitu yang udah pisah dari suaminya, anaknya satu pasang gitu kan. Nah, sebenarnya dia ingin mengurus kedua anaknya gitu. Namun sama bapaknya ini diambil aja yang satu, yang laki-laki gitu. Namun bapaknya pun tidak mengurus sendiri gitu, malah diletak ke bibinya atau adiknya dia gitu. Itu bagaimana pertanggungjawaban seorang ibu terhadap anak itu gitu, Be? baik, Terima kasih. baik. Apabila si ibu berjuang dengan maksimum dan bisa mendapatkannya, itu afdol. Tapi apabila tidak, terkait dengan putusan pengadilan, terkait dengan keadilan salah satu dan sebagainya, maka terpaksa anak diberikan kepada suami. Terserah suami apakah mau memasukkan ke dalam panti, dititipin sama orang lain, tapi itu sesuai dengan keputusan, kesepakatan atau keputusan. Yang jadi masalah adalah dia tetap anakmu, dia tetap darah dagingmu. Yang jadi masalah adalah kau tetap harus berhubungan dengan anak itu. Yang jadi masalah adalah kau mesti bertanya bagaimana sholatnya. Yang mesti masalah tuh itu. Kalau itu nggak diabaikan juga, yang namanya lari dari tanggung jawab. Gitu. Kalau suaminya bilang, mulai sekarang kamu nggak usah ikut campur soal anak ini. Nggak bisa. Agama tetap meminta saya ikut campur. Agama tetap meminta saya menuntut untuk mendidik sampai dia masuk ke liang lahat.
Walaupun sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, saya sebagai kakek, saya sebagai nenek misalnya, punya tetap kewajiban untuk memberikan nasihat kepada anak darah daging. Nah, begitu kurang lebih. Ya, jadi ada putusan nggak? Kita ada kesepakatan nggak? Kalau nggak, tetap walaupun tidak satu rumah, didiklah anakmu dengan sholat dan zakat. Begitu. Ya, syukuran Be. Sebenarnya kalau putusan dari pengadilan itu tidak ada gitu kan. Dan waktu dia pas ngambil anak itu pun ibunya udah bilang kalau memang anak ini mau kamu ambil gitu kan, kamu harus urus sendiri gitu kan. Jangan sampai ke orang lain ataupun ke bibinya gitu. Katanya iya, ternyata lain gitu. Kalau itu beda lagi kasusnya. Kalau dibilang itu pengkhianatan. Itu pengkhianatan keluar daripada kesepakatan, bisa dituntut, bisa diambil gitu. Ya, syukran Be. Iya. Silakan. Silakan Pak Suherman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini deh. Ya, Mau tanya masalah foto-foto yang sering dipajang di ruangan di dalam rumah. Itu bagaimana hukumnya? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Foto tidak diharamkan lagi oleh alim ulama. Dulu memang ada fatwa itu. Tetapi saat ini tidak bisa. Sehingga ulama-ulama juga telah merevisi pendapat mereka yang menyatakan boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya, asal tidak membawa kepada kemusyrikan gitu loh. Boleh. Asal tidak mengagungkan gitu loh. Boleh. Atau untuk hiasan sementara bagi hiasan dinding belaka gitu ya boleh gitu foto-foto itu ya itu pendapat yang terbaru tuh Pak. Kalau yang dulu tuh masih nggak boleh Pak ya karena katanya menyerupai dan dia akan dituntut di hari kiamat dengan diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang menurut saya yang seperti itu kalau membuat patung sesembahan itu yang haram walaupun kecil tapi dijadikan jimat, nah itu jadi haram gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, terima kasih Ben. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Harus disambung minggu depan barangkali. baik. Barangkali karena udah waktunya ini saya harus Ya. Besok prepare. insya Allah ya masih bertemu Be. Insya Allah. Ya, kita lanjut besok. Yang belum Yang ada pertanyaan juga di ruang chat nanti juga akan saya dahulukan insya Allah. tertentu yang di chat. Sudah saya catat insya Allah ya dari Amin. Bu Eca dan insya Allah nanti Boleh bersahabat. kasih ya. Boleh. Nanti akan saya share ke Babe beberapa Boleh. pertanyaan di ruang chat insya Allah. Nah, ketik aja nanti insya Allah Al-Fakir jawab urusan rumah tangga dan problematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena waktunya berhubung Bapak juga ada tamu, jadi tidak bisa menemani kita sampai ini sudah melebihi target juga dari sisi waktu, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertanya ke Babe Haikal dan beberapa pertanyaan yang chat yang belum dijawab oleh Babe. Mohon maaf belum bisa dijawab pagi ini. Insya Allah nanti mungkin juga bisa di-share di grup dan mungkin Babe bisa juga membuat voice note-nya untuk menjawabnya insya Allah. Dan masih ada waktu besok, insya Allah kita masih berjumpa dengan Babe Haikal. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita tetap untuk ikut kajian ya di MKI di setiap pagi dan sahabatku yang dimuliakan Allah, inilah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah karena disebutkan salah satu nikmat yang sering kita lupa untuk disyukurinya adalah ada dua, salah satunya adalah kesehatan dan juga waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita yang terbaik ini di awal tahun. Alhamdulillah tadi sudah dapat siram nasihat dari Bapak Haikal. Kita untuk kembali membenahi keluarga kita. Untuk bisa melihat karena ini ada pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Betapa keluarga ini adalah bagian dari kita yang harus kita perhatikan bagaimana agamanya mereka. Bagaimana anak-anak kita untuk selalu istiqamah dalam sholatnya dan sudah benar dalam sholatnya itu menjadi salah satu bagian yang akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itulah mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan sebagaimana dari nasihat Babe salah satunya adalah tentang sholat, kemudian juga rumah, bagaimana rumah kita harus menjadi rumah yang penuh dengan rahmat, yaitu mendatangkan malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Salah satunya jangan sampai rumah ini kotor gitu ya, dan hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Itu menjadi sebuah
ciri rumah-rumah yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan sebelum ditutup tidak lupa kami ingatkan kembali untuk mengisi pagi ini dengan salah satunya dengan jihad fisabilillah. Jihad dengan harta menjadi bagian yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan insya Allah sebagian infak yang jamaah berikan amanahkan kepada kami dari MKI akan salah satunya disalurkan untuk kegiatan Babe Haikal untuk diamanahkan. Amanah ini akan diberikan kepada saudara-saudara kita di pengungsian ya, di tempat-tempat pengungsian di perbatasan Palestina, dan insya Allah Babe akan kembali mengunjungi mereka. Dan mudahkan Allah jaga beliau, dan mari kita kekuatan tekad kita untuk senantiasa menjadi para pembela Al-Aqsa. Salah satunya saat ini kita hanya bisa berdoa dan berinfak. Mudah-mudahan infak ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an